Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian dan beberapa jenis dari JavaScript. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Next. Yang pertama yaitu JS Statements. Statements pada JavaScript berfungsi sebagai pernyataan bersyarat yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan pada kondisi yang berbeda. Contohnya yaitu dengan ID statement untuk memunculkan JavaScript. Next. JS Syntax. Sintaks dari JavaScript adalah seperangkat aturan yang menentukan program dari JavaScript yang terstruktur dan terprogram dengan benar. Di sini JS Syntax menggunakan number. Nomornya bisa ditulis dengan atau tidak menggunakan desimal, yaitu 32,51. Bisa juga ditulis dengan 32. Next. JS Comments. Comments atau komen dari JavaScript berguna untuk menjelaskan kode dan membuatnya bisa dimengerti. Sebuah komentar juga dapat digunakan untuk mencegah beberapa baris kode untuk dijalankan atau dieksekusi. Hal ini sangat berguna untuk melakukan sebuah testing atau dilakukannya sebuah percobaan. Comments pada JavaScript dibagi menjadi dua, yaitu comment single line dan multi-line. Sini menggunakan comments multi-line dan ditampilkan jadi satu, yaitu JavaScript comments. Next, JS Variable. Variable JavaScript adalah temporal data yang disimpan dalam sebuah memori suatu komputer. Variabel juga dapat diisi dengan berbagai macam nilai seperti string, number, object, dan juga array, dan juga sebagainya. Untuk mendeklarasikan variabel, digunakanlah keyword var atau var. Contohnya yaitu seperti ini. XZ adalah sebuah variabel, yaitu X-nya 11, Y-nya 1, Z sama dengan X min Y, hasilnya yaitu 10. 11 kurangi 1. JSLet adalah pengembangan atau updatean dari var, namun terdapat perbedaan, yaitu pada scope-nya. Jika var menggunakan line scope, JSLet menggunakan block scope. Next. JSCons. Apabila var dan let dapat melakukan perubahan di suatu variabel, maka JSCons tidak dapat melakukannya, karena cons sesuai dengan artinya, yaitu konstanta yang berarti tetap. JS Operator. JS Operator adalah suatu instruksi yang digunakan untuk melakukan suatu proses seperti memasukkan assignment, itu tanda sama dengan, ke dalam suatu variabel. Operator koma yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel, yaitu contohnya variabel A dan variabel B. Berikut merupakan jenis-jenis dari operator. 1 operator aritmatika, 2 operator perbandingan, 3 operator logika, 4 operator penugasan, 5 operator bitwise, dan yang terakhir operator lain yang juga disebut miscellaneous operator. JS Arithmetic yang juga termasuk sebagai operator dalam JavaScript, operator aritmatika, yaitu berfungsi untuk melakukan sebuah operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Contohnya di sini yaitu memberikan operasi penambahan 12 tambah 18, hasilnya yaitu 30. JS Assignment, operator yang termasuk juga dengan JavaScript operator yang disebut operator penugasan yang berfungsi untuk memberikan tugas pada suatu variabel. Di sini assignment merupakan tanda sama dengan. Next. Nah, ini JS Data Types. Berikut merupakan contoh dari tipe data dalam JavaScript. Yang pertama string, kedua number, 3 boolean, 4 null, 5 undefined, 6 object, 7 none,
8 array dan 9 simbol. JS Functions. JS Functions adalah sebuah kode yang dapat digunakan untuk melaksanakan satu proses dengan tujuan agar penulisan kode atau proses yang sama tidak tulis secara berulang-ulang. Next. Selanjutnya yaitu ada JS Objects, yang sebenarnya adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai properti dan fungsi metode. Seperti yaitu jenis mobil ini adalah type-nya Ferrari. Lalu ada JS Event. JS Event ini digunakan pada halaman HTML, dapat bereaksi pada event. Peristiwa HTML dapat berupa sesuatu yang dilakukan browser atau sesuatu yang dilakukan pengguna. Berikut adalah source code-nya beserta output-nya. Next. Lalu ada JS String, bertujuan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. String JavaScript adalah 0 atau lebih karakter yang ditulis di dalam tanda kutip. Dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda, dapat menggunakan tanda kutip di dalam string, selama tidak cocok dengan tanda kutip di sekitar string. Gambar-gambar berikut merupakan contoh dari string. Next. Di sini ada JS String metode. Char add untuk mengembalikan karakter pada indeks tertentu, char code add untuk mengembalikan Unicode karakter pada indeks tertentu, concat n untuk mengembalikan dua atau lebih string yang digabungkan, lalu ada end with untuk mengembalikan jika string diakhiri dengan nilai yang ditentukan, lalu ada from char code untuk mengembalikan nilai Unicode sebagai karakter, lalu include untuk mengembalikan jika string berisi nilai yang ditentukan, lalu index of untuk mengembalikan indeks posisi, kemunculan pertama nilai dalam string, lalu ada last index of untuk mengembalikan indeks posisi, kemunculan nilai terakhir dalam string, lalu ada locate compare membandingkan dua string di lokal saat ini, match untuk mencari string atau ekspresi Lagrange dan mengembalikan kecocokan, repeat mengembalikan string baru dengan sejumlah salinan string, lalu ada replace untuk mencari string untuk nilai atau ekspresi reguler dan mengembalikan string tempat nilai diganti, lalu ada search untuk mencari string untuk nilai atau ekspresi reguler dan mengembalikan indeks posisi yang cocok, lalu ada slice mengekstrak bagian dari string dan mengembalikan string baru. Next. Lalu ada metode split untuk membagi string menjadi larik substring, lalu ada start with untuk memeriksa apakah string dimulai dengan karakter tertentu, dan substr mengekstrak sejumlah karakter dari string dari indeks awal, substring untuk mengekstrak karakter dari string di antara dua indeks yang ditentukan, lalu ada toLocal lowercase untuk mengembalikan string yang diubah menjadi huruf kecil menggunakan localhost. Selanjutnya ada toLocal uppercase untuk mengembalikan string yang diubah menjadi huruf besar. Lalu ada toLowercase untuk mengembalikan string yang dikonversi menjadi huruf kecil. Lalu ada metode toString untuk mengembalikan string atau objek sebagai string. Lalu selanjutnya ada toUppercase untuk mengembalikan string yang diubah menjadi huruf besar. Trim untuk mengembalikan string dengan spasi putih yang dihapus, dan value of untuk mengembalikan nilai primitif dari string atau objek string. Selanjutnya ada JS String Search, yaitu metode index of untuk mengembalikan indeks posisi kemunculan pertama dari teks sebagai contoh berikut. Lalu ada metode last index untuk mengembalikan indeks kemunculan terakhir dari teks yang ditentukan dalam sebuah string. Contohnya sebagai gambar ini. Lalu ada metode start with untuk mengembalikan true jika string dimulai dengan nilai yang ditentukan. Jika tidak, maka hasilnya akan false. Seperti gambar ini. Lalu ada metode yang terakhir, metode end with mengembalikan true jika string diakhiri dengan nilai yang ditentukan. Jika tidak, maka hasilnya akan false atau tidak keluar. Selanjutnya ada JS String Template. Template yang digunakan dapat menggunakan tanda kutip tunggal dan ganda di dalam string, memungkinkan merangkai banyak baris, dan dapat menggunakan variabel dalam string. Berikut penggunaan source code-nya. Selanjutnya,
Ada JS number. JavaScript hanya memiliki satu jenis angka. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal, bilangan bulat, akurat hingga 15 digit, dan JavaScript menggunakan operator plus untuk penambahan dan penggabungan. JavaScript akan mencoba mengonversi string menjadi angka di semua operasi numerik. Infinity atau min infinity adalah nilai yang akan dikembalikan JavaScript jika Anda menghitung angka di luar angka terbesar yang mungkin. Selanjutnya ada metode dari JS number, yaitu infinite, is finite, untuk memeriksa apakah suatu nilai adalah bilangan berhingga, lalu ada integer untuk memeriksa apakah suatu nilai adalah bilangan bulat, dan is none untuk memeriksa apakah suatu nilai adalah number none, dan is safe integer untuk memeriksa apakah suatu nilai adalah bilangan bulat yang aman, lalu ada to eksponensial untuk mengubah angka menjadi notasi eksponensial, lalu to fix untuk memformat angka dengan x angka digit setelah titik desimal, lalu ada to local string untuk mengonversi angka menjadi string, lalu ada to precision untuk memformat angka menjadi x panjang, lalu to string untuk mengonversi angka menjadi string, value of untuk mengembalikan nilai primitif suatu bilangan. Selanjutnya ada JS array. Array adalah variabel yang berisi banyak nilai dan variabel yang dapat berisi lebih dari satu objek. Array dapat digunakan untuk menyimpan daftar nilai dan dapat menyimpan fungsi, objek, dan array lain. Contohnya seperti gambar berikut. Next. Lalu metode array ada concat, menggabungkan dua atau lebih array dan mengembalikan salinan array yang digabungkan. Lalu ada copy within untuk menyalin elemen array di dalam array ke dan dari posisi tertentu. Lalu ada entries untuk mengembalikan pasangan kunci atau nilai objek iterasi array. Lalu ada every untuk memeriksa apakah setiap elemen dalam array lulus ujian. Ada fill untuk isi elemen dalam array dengan nilai statis. Lalu ada filter untuk membuat array baru dengan setiap elemen dalam array yang lulus tes. Lalu ada find untuk mengembalikan nilai elemen pertama dalam array yang lulus tes. Lalu ada find index untuk mengembalikan indeks elemen pertama dalam array yang lulus tes. Lalu selanjutnya ada for each untuk memanggil fungsi dari setiap elemen array. Lalu ada from untuk membuat array dari objek. Dan ada includes untuk periksa apakah array berisi elemen yang ditentukan. Selanjutnya ada metode index of untuk mencari array elemen dan dikembalikan. Lalu ada isArray untuk memeriksa apakah suatu objek adalah array. Lalu ada join untuk menggabungkan semua elemen array menjadi string. Lalu ada case untuk mengembalikan objek iterasi array. Lalu ada last index of untuk mencari elemen baru mulai dari akhir dan dikembalikan ke posisinya. Lalu ada map untuk membuat array baru dengan hasil memanggil fungsi untuk setiap elemen array. Ada pop untuk menghapus elemen terakhir dari array dan mengembalikan elemen itu. Sementara itu ada push untuk menambahkan elemen baru ke akhir array dan mengembalikan panjang baru. Maksudnya new line. Lalu ada reduce untuk mengurangi nilai array menjadi satu. Lalu ada reduce right mengurangi nilai array menjadi satu nilai dari kanan ke kiri. Lalu ada reverse untuk membalik urutan dalam array. Ada shift untuk menghapus elemen pertama dari array dan mengembalikan elemen itu. Lalu ada slice memilih bagian dari array dan mengembalikan array baru. Lalu ada sum memeriksa apakah ada elemen dalam array yang lulus tes. Ada sort untuk mengurutkan elemen array. Ada splice untuk menambahkan atau menghapus elemen dari array. Ada toString untuk mengonversi array menjadi string. Dan ada unshift untuk menambahkan elemen baru ke awal array dan mengembalikan panjang baru. Lalu ada value of seperti yang tadi untuk mengembalikan nilai primitif dari sebuah array. Selanjutnya JS array sort. Nah, tadi sudah dijelaskan, sort digunakan untuk menyortir elemen array dalam urutan abjad dan menyortir array objek menggunakan fungsi. Seperti gambar di bawah, menggunakan cons, lalu itu untuk sort. Sedangkan untuk reverse, yaitu membalikan urutan elemen-elemen dari array, menggunakan cons, tapi selanjutnya ada JS array cons. Array yang dideklarasikan dengan cons memiliki lingkup blok. Jadi yang di luar blok ini nanti hasilnya outputnya bukan Toyota melainkan sub. Lalu yang kedua ada array yang dideklarasikan dengan var tidak memiliki cakupan blok.
Yaitu pada gambar kedua, outputnya akan keluar seperti gambar di bawah berikut. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu JavaScript dates. Jadi digunakan untuk menampilkan zona waktu dan date itu yang termasuk tanggal, bulan, tahun dengan format string. Jadi ada 4 cara untuk membuat new date ini. Yang pertama ada new date, yaitu ruang lingkupnya itu year, month, day, hours, and minutes, seconds, and milliseconds. Bisa juga kalian cakupannya milliseconds, dan bisa juga date string. Untuk pencontohannya seperti ini. Jadi ini nanti outputnya adalah date ini pada saat saya mengisikan kode ini. Terus untuk formatnya itu dibagi menjadi 3 format penulisan date di JavaScript. Ada ISODate. ISODate itu the international standard, ini tahun, bulan, sama tanggal. Ada shortdate, bisa pakai garis miring dengan urutan bulan, tanggal, dan tahun. Untuk long date, ini nggak pakai tanda-tanda seperti ini. Dengan urutannya itu bulan, ditulis dengan nama bulannya, tidak memakai angka, tanggal, dan tahun. Atau tanggal dan bulannya di reverse, dibalik seperti ini. Untuk penggunaannya tentunya sangat banyak, ada get full year, ini year, dan ada get month, get date, get hour, get minutes, get seconds, get milliseconds, get time, get day, and date.now. Jadi menggunakan metode ini itu untuk mengetahui informasi dari objek date. Misal di codingan saya ini get full year. Jadi pada tahun ini itu dia cuma menampilkan tahunnya saja, yaitu di tahun 2022. Terus, sedangkan untuk set date, ini digunakan untuk mengatur bagian dari date. Ada set date, set full year, set hours, set milliseconds, set minutes, set month, set seconds, and set time. Deskripsinya ini bisa dilihat dari gambar ini. Dan untuk contoh penggunaannya, misal ini di bulan 11, nanti di sini akan keluar juga bulan ke-11 dengan menggunakan date-get method ini. Selanjutnya ada math. Math itu berfungsi untuk melakukan tugas matematika pada angka. Metodenya ini ada math.round, yaitu mengembalikan bilangan bulat terdekat. Jadi dibulatkan ke terdekatnya, dan math.cell itu membulatkan angka terdekat. Ini jikalau ada y-nya. Nanti akan ada contoh setelah slide ini. Math.floor ini untuk mengembalikan bagian bilangan bulat dari x nilai terkecil. Math.trunc itu untuk mengembalikan bagian bilangan bulat dari x dan ketentuan 2 koordinat seperti ini. Math.science ini nilainya ada 0, negatif, dan positif. Math.pow ini x pangkat y. Dan math at square root itu akar kuadrat, dan math absolute min x dan y. Ini akan menilai mutlakkan nilai dari koordinat x. Berapapun hasil nilai x-nya negatif, setelah pakai math.absolute ini, variabel dari x akan berubah menjadi positif. Jadi ini untuk penggunaannya, saya menggunakan metode yaitu math.square root. Ini akar kuadrat dari 64 itu 8. Ada random. Random di sini itu berguna untuk mengacak sebuah angka. Dengan math random ini, itu kita bisa membuat angka random antara 0 dan 1. 0 di sini inklusif, yang ini itu eksklusif.
Jadi fungsinya ditaruh di sini. Nanti dia akan keluar angka random seperti ini. Dan ada mat random jika digabung dengan mat.floor itu untuk memunculkan angka random integer. Misalnya kalian ingin bermain dadu dari angka 1 sampai 6, ini contoh dari saya itu 1 sampai 10. Jadi antara 1 sampai 10, itu ketika kita run secara terus-menerus, dia akan merandom angka ini dengan jangkauan 1 sampai 10. Atau dari 0 dan 9. Ada boolean. Ini boolean itu untuk mempresentasikan dua nilai antara true atau false. Dikutip dari ID School untuk tabel kebenarannya itu seperti ini. Untuk konjungsi jika benar dan benar itu benar, benar dan salah itu salah, dan seterusnya. Untuk disjungsi ini benar atau benar itu benar, benar atau salah itu benar, dan seterusnya. Ini untuk implikasi benar maka benar, benar maka salah, salah benar maka benar, jika salah maka salah itu benar. Terus ada implikasi, ini dia akan bernilai benar jikalau P dan Q-nya itu nilainya sama, misal seperti ini. Terus ada yang disebut dengan true atau false. Ini selain jika true dan false, selain angka 0 itu akan true, dan ini jika 0 dia akan false. Untuk seluruh string yang ada di dalam kutip ini, itu akan bernilai true. Jikalau tidak ada nilainya itu akan false. Dan untuk objek, semua objek itu true. Jikalau tidak diberi value akan undefined. Untuk semua array itu true. Jikalau ada value-nya, jika tidak maka akan bernilai null. Dan untuk semua function, jika function tersebut ada pointernya atau ada sambungannya akan true. Jikalau tidak maka akan none. Untuk pencontohannya itu seperti ini. Misal ini minus 0, tadi kan 0 kan false, jadi boolean untuk nilai X akan false. Dan ini jikalau kita menggunakan komparasi lebih besar kurang dari, jika 10 lebih besar dari 9 itu benar, dia akan bernilai true. Untuk penulisannya seperti ini. Terus ada comparison. Ini operator pembandingan digunakan dalam pernyataan logis untuk menentukan kesetaraan atau perbedaan antara variabel atau nilai. Jikalau sama dengan 2, ini menentukan perbandingan nilainya. Jikalau 3, ini menentukan tipe datanya. Tanda seru dan sama dengan ini artinya tidak sama dengan. Kalian juga bisa memakai ini, tidak sama dengan. Terus kalau ada 2 sama dengannya itu tidak sama tipenya. Ini lebih dari, kurang dari, ada lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini bisa dipakai di kondisi dan itu n, tanda seperti ini or, dan untuk tanda seru itu not. Untuk penggunaannya contohnya seperti ini. Jika ini input ID-nya ada X, value-nya cari otomatis 18. Nah ini kita pakai ternary, operation ternary. Jika umur itu kurang dari 18, ini belum saatnya untuk voting. Dan jika lebih dari 18 atau sama dengan 18, ini sudah saatnya untuk voting. Tinggal dimasukkan ke sini dan coba sesuai dengan metode ini, maka output-nya akan keluar seperti ini. Sudah saatnya untuk voting. Terus ada condition. Ini itu gunakan pernyataan if untuk menentukan blok kode JavaScript yang akan dieksekusi jika kondisinya benar. Jadi penulisannya blok-blok seperti ini. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini untuk mengecek bilangan ganjil atau genap. Nah, seperti ini if-nya. Jika angka ini inputnya angka di sini,
Terus di tombol buttonnya itu ada fungsi, ada on click, terus diarahin ke my function. Fungsinya di sini. Umurnya LED seperti ini to block, dan untuk angka ini kita beri nilainya dengan umur. Jadi jikalau angka dibagi 2 ini sama dengan 0, itu adalah genap. Jikalau tidak sama dengan 0, itu adalah ganjil. Contohnya seperti ini, 5, itu adalah ganjil. Selanjutnya ada switch. Ini digunakan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Pada contoh sebelumnya, kita memakai if untuk mengecek bilangan genap atau ganjil, sedangkan pada slide ini kita menggunakan switch. Ini sama, jadi kita ada input, kita deklarasi ID-nya umur, seperti biasa ada on click dan my function, fungsinya di sini. Ini untuk LED umur, kita deklarasikan number, jadi selain angka, itu dia nggak akan keluar output. Terus angka ini sama dengan umur. Nah, perbedaannya kita proses dulu. Kita proses dulu untuk hasil sama dengan angka modulo 2. Jadi hasil ini akan bernilai 0, maka switch 0 ini akan dicek untuk case pertama, case 0. Ini kan 0 dan ini 0, maka dia akan masuk ke sini. Document.getElement by ID, demo.inner.html, angka sesuai input ini plus adalah genap. Terus jikalau hasilnya pembagiannya tidak sama dengan 0, maka dia akan turun ke sini. Nanti angka plus adalah ganjil. Di contoh ini itu kita menginputkan angka 8. Setelah kita coba, maka dia akan keluar output 8 adalah genap. Terus ada looping. Ini untuk loop for, ini untuk menjalankan kode yang sama berulang-ulang setiap kali dengan nilai yang berbeda. Contohnya seperti ini. Jikalau I sama dengan 0 dan I kurang dari 5, ini dia akan melooping secara 5 kali. Dia melooping ke yang ini. The number is I. Carry ini untuk memberikan satu enteran. Jadi di loopingan pertama, the number is 0, dan loopingan kedua, the number is 1, dan seterusnya, sampai tidak memenuhi syarat ini. Dan ada loop for in, ini untuk loop melalui properti suatu objek. Misal ini for let in, ini x in nama. X kita itu ada di sini. Jadi X-nya itu mulai dari belum ada value. Value-nya dia akan ambil dari ini. Jadi loopingan pertama, X-nya value-nya Dimas. Loopingan kedua, value-nya Sabra. Dan loopingan terakhir, value-nya 19. Jadi looping-nya ini tergantung kombinasi array ini. Terus ada loop for off, loop melalui nilai-nilai objek yang dapat diubah. Jadi untuk loop for off ini sama, agak sedikit berbeda. Seperti sebelumnya kita memakai array, tapi di sini kita memakai let nama Rahmat Dimas Saputra. Untuk off ini dia akan mengambil ini satu persatu. Jadi katanya di looping secara satu persatu. Seperti itu. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila kamera saya rusak. Dan saya lanjutkan untuk while loop dan do while. Berulangan while akan dicek kondisinya terlebih dahulu, lalu dijalankan. Sedangkan do while dijalankan satu kali terlebih dahulu, lalu apabila kondisi salah akan berhenti. Hal ini membuat do while setidaknya menghasilkan satu output itu meskipun salah. Dan ada contoh di bawahnya. Lanjut, Mas. Dan ini adalah contoh dari do while. Lanjut. Lalu ada break dan continue. Break berfungsi untuk menghentikan sebuah perulangan dalam adanya kondisi.
Sedangkan continue berfungsi untuk melompati sebuah statement sesuai dengan kondisinya. Dan di bawah adalah contohnya. Untuk break. Lanjut. Dan ini adalah contoh dari continue. Lanjut. Lalu ada loop iterable. Loop iterable berfungsi untuk mendapatkan return dengan cara membagi-bagi sebuah data seperti array. Dan ini adalah contohnya ya gas Westerveng. Lanjut. Set. Set membuat nilai menjadi unik dan hanya muncul satu kali saja. Ada beberapa metode, yaitu useSet untuk mendefinisikan atau membuat sebuah set. Kedua ada add untuk menambahkan nilai pada set. Ketiga ada delete untuk menghapus nilai pada set. Keempat ada hash untuk melakukan cek terhadap nilai dalam set. Apabila terdapat sebuah nilai yang benar yang ada akan bernilai true. Lalu ada for each untuk menampilkan dataset dengan looping for each. Lalu ada values untuk menampilkan dataset dengan loop iterable. Lanjut. Dan ini adalah contohnya, ada penambahan data yang sama, yaitu huruf C, dan datanya dicari ukurannya dengan size, maka tetap menghasilkan size-nya adalah 3, bukan 4. Lanjut. Lalu ada map. Map berfungsi untuk mencari sebuah nilai melalui key-nya atau kata kunci. Ada beberapa metode dalam map, yaitu yang pertama ada new map untuk membuat map. Kedua, get untuk mendapatkan nilai dari key. Ketiga ada set untuk memberi nilai pada key, nilai dan key. Keempat ada delete untuk menghapus nilai dan key. Kelima ada hash untuk mencari nilai dan key-nya. Keenam ada for each untuk mendapatkan data dengan loop for each. Ketujuh ada entries untuk mendapatkan data dengan loop iterable. Dan ini adalah contoh dari map, yaitu ada seperti Q1, Q2, Q3. Di sana kita mendefinisikan key-nya, baru akan memunculkan hasilnya. Seperti itu. Lanjut. Lalu ada type of, itu berfungsi untuk mengetahui jenis tipe data. Ada beberapa tipe data dalam JavaScript, yaitu seperti string, number, boolean, object, dan function. Lalu ada beberapa tipe objek, yaitu objek sendiri, date, array, string, number, dan boolean. Lalu ada beberapa tipe data tanpa value, seperti null dan undefined. Lanjut. Ada type conversion. Type conversion berfungsi untuk mengubah jenis tipe data. Ada beberapa jenis konversi, yaitu konversi string ke angka, yaitu menggunakan number untuk merubah string ke number. Terus ada parse float untuk merubah string ke tipe float. Ada parse int untuk mengubah string ke tipe integer. Kedua ada konversi angka ke string, yaitu menggunakan method string untuk merubah tipe number ke string. Lalu ada ketiga ada konversi boolean ke number. Ada number false, itu untuk merubah false menjadi angka 0. Lalu ada number true, merubah true, nilai true menjadi angka 1. Lalu ada try and catch. Try and catch, try itu berfungsi untuk menempatkan sebuah code atau statement. Sedangkan catch berfungsi untuk memberi nilai error jika statement atau codingannya itu salah. Seperti ini ya, Wahyu. Lanjut. Scope. Setelah JS memiliki function scope dan global scope, JS merilis block scope. Deklarasi terhadap len, let, dan cons. Ya, bentuknya sangatlah sensitif. Lalu
block scope membuat variabel yang ada di dalam kurung kurawal dan tidak bisa diakses di luar itu. Namun, deklarasi menggunakan var tidak berpengaruh terhadap block scope-nya. Dan di sini ada seperti karakteristik dari setiap deklarasi seperti var, const, dan let. Lanjut. Lalu ada strict mode. Strict mode berfungsi untuk memberikan pengawasan terhadap sintaks JS agar tidak menimbulkan bug atau warning. Lalu ada arrow function, yaitu fungsi terbaru dari JavaScript. Lanjut. Terima kasih. Sekian. Apabila ada salah kata atau informasi yang kurang, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.